Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas skripsi bersama saya Dwi Cahya Yulianto. Kali ini kita akan membahas salah satu proposal di program takhosus kelas skripsi. Beliau sudah mengirimkan proposal dan kita sudah cek. Mari kita bahas dan kita pelajari bersama-sama apa saja yang menjadi revisian ya. Sebelum menghadap dosen, lebih baik kita revisi terlebih dahulu supaya tidak banyak coret-coretan nantinya, insya Allah. Beliau akan mengangkat penelitian tentang kopi dan setelah kami koreksi, ternyata ada beberapa kesalahan, diantaranya kesalahan ketik maupun kesalahan penulisan kalimat. Dan yang lebih urgent adalah di latar belakang ini beliau belum menampakkan masalah yang begitu urgent begitu. Masih sebatas informasi yang umum terkait dengan kopi, padahal harus digali lebih dalam tentang kopi ini. Apa sih masalah yang ada di kopi? Produktivitasnya menurunkah atau ada banyak gangguan hama penyakit atau potensi yang tinggi tetapi tidak dimaksimalkan, kan seperti itu. Jadi yang urgent sebetulnya itu. Artinya penulis masih harus mengerjakan atau menggali lagi potensi-potensi masalah yang ada di bidang kopi. Selain kopi juga karena penelitian ini tentang SIG atau sistem informasi geografis, maka juga sebutkan juga SIG itu apa, pentingnya seperti apa, manfaatnya seperti apa gitu. Dan di sini masih sedikit sekali penjelasan tentang SIG. Baik, langsung saja kita bahas beberapa contoh koreksiannya. Pertama, kopi sudah merambah ke pasar internasional. Nah, dari kalimat pertama ini sebetulnya dia melangkah beberapa step ke depan. Harusnya ada awalan yang lebih dasar terlebih dahulu gitu. Sudah merambah ke pasar internasional, gitu kan. Artinya ya nggak masalah sih sebetulnya. Tapi kalau alangkah lebih mulus ya kalau dijelaskan terlebih dahulu tentang produktivitas kopi atau pangsa pasar kopi di skala internasional gitu. Oke, kita lanjutkan. Di sini menyumbang devisa yang cukup besar kepada negara. Titik. Nah, harusnya titik ini. Bukan koma, karena apa? Kalimat setelahnya, pemerintah Indonesia telah melakukan ekspor hasil produksi petani tradisional maupun modern yang bertujuan untuk, nah ini sudah kalimat sendiri, ide pokok sendiri. Jadi tidak bisa disatukan karena dua pokok gitu, dua ide ya. Kita koreksi di sini, nanti silakan penulis merevisi sendiri. Ini titik. Pemerintah berarti awal kalimat ya, P-nya besar, pemerintah Indonesia begitu. Pemerintah Indonesia telah melakukan ekspor, ya kan? Di sini sudah disebutkan nih pemerintah Indonesia. Tapi dalam satu kalimat diulang lagi Indonesianya. Nah, ini kalau bisa dicarikan istilah lain atau cukup di sini pemerintah yang awal ini pemerintah saja. Indonesianya tidak usah, kan sudah mencakup gitu ya. Kita sebutkan pemerintah artinya ya Indonesia gitu. Sudah lazim dimaknai seperti itu. Pemerintah telah melakukan ekspor hasil produksi petani, kan lumayan ini ya, lumayan masuk akal lah gitu. Standar. Pemerintah telah melakukan ekspor hasil produksi petani, gitu kan, untuk mengenalkan kepada dunia bahwa Indonesia, nah boleh nih karena di sini hanya pemerintah, kaya dengan sumber daya alam baik dalam hal kebutuhan pangan maupun yang lainnya. Oke. Ekspor kopi alam Indonesia menjangkau 5 benua yaitu Asia. Nah, dalam satu paragraf ini sebetulnya belum ditemukan jiwanya. Apa sih jiwa yang ingin disampaikan dari paragraf ini? Apa sih ide pokoknya begitu? Karena di sini sebutkan kopi, di sini pemerintah Indonesia ekspor. Oh, ini masih bagus ya. Kemudian ekspor kopinya
Indonesia menjangkau 5 benua Asia. Apa ya, masih kurang relate gitu ya. Maksudnya pembaca kadang dibingungkan kalau memang ide pokoknya atau penjelasnya itu tidak berkesinambungan, kurang bersinambung. Kita coba baca. Ini kopinya harusnya kecil ya. Ekspor kopi alam Indonesia menjangkau 5 benua, yaitu Asia. Pada tahun 2018 Indonesia ini besarnya mengekspor 274 juta kilogram. Kenapa nggak pakai ton saja gitu? Direktorat Jenderal Perkebunan Ditjenbun 2019. Oke, sekilas seperti itu. Jadi kalau mau ditambahkan sebetulnya sudah bagus. Ini minimal sudah ada satu paragraf, sudah ada satu referensi ya di satu paragraf. Hanya saja tadi koreksi-koreksian tentang kalimat-kalimatnya. Kita lanjut. International Coffee Organization (ICO) ya, merupakan organisasi antar pemerintah utama untuk kopi, menyatukan para negara pengekspor dan pengimpor untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sektor kopi dunia melalui kerjasama internasional. Ini ada beberapa yang diulangin gitu ya. Dan ini seharusnya cetak miring ya. ICO merupakan organisasi antar pemerintah. Oke, nggak masalah sih sebetulnya. Kopi, kenapa ini dicetak? Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting. Nah, ini kalimat rancu. Kenapa disisipkan di sini? Seharusnya kalau mau di awal kalimat, di awal paragraf gitu. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting nih. Nah, baru kopi sudah merambah ke pasar internasional. Di mana kopi, nah kan itu lebih cocok gitu. Nah, ini pindahkan saja, kalau menurut saran kami dipindahkan saja. Karena di sini sedang membahas ICO. Kenapa kemudian dia tiba-tiba membahas kopi gitu ya? Berarti paragraf ini baru satu kalimat dong. Nah, artinya perlu ditambahkan lagi. ICO itu apa sih? Organisasi tentang kopi ya, misal. Kemudian peranannya seperti apa, dia mengekspor atau manage ya ekspor impor kopi, dan apa sih yang mau disampaikan tentang ICO ini gitu. Selain hanya mengenalkan, harusnya juga ada ada benang merahnya. Kenapa kita membawa ICO di sini? Harusnya ada benang merah. Oh, ternyata ICO itu berperan penting terhadap kopi, terlebih berpengaruh pada penelitian kita. Kalau enggak ya enggak perlu kita sampaikan ICO itu seperti apa gitu. Lanjut, tanaman kopi, Coffea sp, ini biasanya cetak miring. Oke, enggak ada masalah. Dua spesies yang memiliki nilai ekonomis yaitu Robusta dan Arabica ya. Sebelum dulu ketika saya masih kuliah ya, teman saya ngangkat judul penelitian kopi, teman satu ini angkatan, dan beliau ya hampir sama persis lah kalau membahas tentang kopi itu pasti Robusta atau Arabica di Indonesia ini ya. Dan ini saya teringat dengan penelitian teman saya itu. Tanaman kopi Robusta dapat tumbuh dan berproduksi baik pada ketinggian. Oke, ini kebanyakan referensi ya, dari referensi. Jadi insya Allah kalau dari referensi saya cenderung aman lah ya. Setelah saya baca ya insya Allah aman, karena ya mereka sudah terstruktur gitu, hasilnya sudah terstruktur. Kadang yang salah atau yang kurang pas itu kalimat kita sendiri, kan seperti itu. Bagaimana kita merancang kalimat, nah itu yang paling sering dikoreksi. Kalau dari referensi insya Allah aman. Sekatan ini tipe selatan pada tahun 2020 menghasilkan kopi. Siapa nih yang menghasilkan kopi? Kurang ini ya, pemerintah Indonesia atau Kabupaten Empat Lawang kan gitu.
Kabupaten ini menghasilkan kopi sejumlah 53.000 ton dengan jumlah petani 37 KK, 37.000 KK. Ini mengambil hingga, kenapa ini? Ini mengambil hingga, ini kan kalimatnya masih kurang ya, kurang pas lah. Jumlah ini, kalau mau ya, jumlah ini termasuk 99,9%. Total ini ya, total ini merupakan 9,9% dari seluruh produksi ya gitu. Seluruh produksi di Indonesia yang mencapai kan gitu ya. Jumlah ini merupakan 9,9% atau mencakup 9,9% dari total produksi di Indonesia yang mencapai 530.000 ton gitu. Akan tetapi pada tahun 2021 produksi kopi di Kabupaten Empat Lawang ini kan besar, mengalami penurunan. Oke. Peningkatan kembali produksi ini kan kecil ya. Dalam proses peningkatan kembali produksi kopi ini diperlukan metode terbaik untuk mengevaluasi kesesuaian lahan. Nah, berarti saran dari kami itu kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan ini banyak sekali jurnalnya. Cari jurnalnya. Kemudian SIG, jurnalnya apa? Itu ya. Nah, ini sudah ada nih satu nih, ya, satu. Tentang kopi kalau bisa ya. Evaluasi untuk pengembangan kopi sangat dibutuhkan. Itu bisa jadi 10 jurnal itu. Karena pasti banyak sekali penelitian tentang kesesuaian lahan di tanaman kopi. Jadi masih sangat bisa untuk dikembangkan. Baik, kita tunggu revisian dari peserta kita ini ya. Semoga dimudahkan. Apabila ada yang bingung silahkan ditanyakan melalui WhatsApp. Bagi teman-teman yang mau bergabung di kelas skripsi bisa follow IG-nya ya di @kelas_skripsi atau di YouTube kelas skripsi. Kita masih membuka kelas untuk program takhusus, tetapi untuk harga yang normal ya 500.000 sampai wisuda, atau untuk yang biaya per bulan 100.000. Silakan bergabung. Kalau ada promo ya 299.000 sampai wisuda, insya Allah nanti kita akan hubungkan. Untuk saat ini masih kosong. Kemarin kita buka hanya untuk satu peserta dan beliau yang termasuk mendapatkannya ya. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.